Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Ustaz. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Ria sebagai ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Rian. Sebelum itu, untuk kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu pada kalian. Coba kalian periksa kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak berangkat? Jangan semua. Kemudian dicek lacinya, terus mejanya, apakah ada sampah? Tidak ada. Alat tulisnya sudah dikeluarkan? Oke, berarti kalau sudah siap semua, sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negeri kita ini. Bisa berdiri terlebih dahulu, anak-anak. Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Oke. Selanjutnya Ibu punya pertanyaan ke kalian semua. Ibu mau tanya nih, kegiatan apa yang biasanya kalian itu memakai sebuah benda? Menulis menggunakan pensil. Oke, selanjutnya kegiatan apa sih yang biasa kalian lakukan tanpa memakai benda? Bercerita, berlari, menyanyi, berjalan. Oke. Selanjutnya, menurut kalian apakah semua bentuk kalimat seperti Ibu ucapkan ini harus mempunyai objek? Tidak. Oke. Kenapa tidaknya nanti kita bahas ya selanjutnya. Selanjutnya, Ibu mau tanya apa kalian? Kalian tahu tidak hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Belum tahu. Jika belum tahu, Ibu akan memberitahu. Jadi nanti Ibu akan menyimak sebuah video pembelajaran terkait materi kita hari ini, kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kemudian nanti anak Ibu akan berdiskusi secara berkelompok. Itu nanti mengerjakan LKPB. Itu ada 2 tugas. Yang pertama kalian mencari kalimat transitif dan intransitif di dalam sebuah cerita. Kemudian setelah itu kita akan bermain dengan media pohon kalimat transitif dan intransitif. Jadi bisa dipahami ya? Oke, good. Selanjutnya, Ibu punya pertanyaan lagi untuk kalian. Ini ada ABCD-nya ya. Manakah yang termasuk kalimat transitif? Tahu? Ada yang tahu? Belum tahu. Jawabannya itu yang A.
beli permen untuk adik. Oke. Selanjutnya ini ada sebuah video pembelajaran, nanti bisa disimak terkait materi hari ini. Jika kalian belum paham, nanti bisa dicatat di buku tulis kalian. Oke. Ulangi ya. Ulangi. Jangan ada yang ngantuk ya. Kalau ngantuk tunggu putih. Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat. Perbedaan keduanya yaitu kalimat transitif membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut memiliki subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat transitif dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif, yaitu dengan mengubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objeknya. Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat dapat menjadi kalimat yang baik. Karena tidak ada objek, kalimat intransitif tidak dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif. Oke, tadi yang di awal tadi ada subbasis menawar, tadi mana kalimat transitif. Jadi penjelasan dulu terkait kalimat transitif. Kalimat transitif itu kalimat yang membutuhkan objek, kemudian itu bisa diubah ke bentuk pasif. Kemudian kalimat intransitif sendiri itu tidak membutuhkan objek dan tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Jadi sesuai tadi di video terdapat di dalam sebuah video, kalimat intransitif itu minimal harus mempunyai dua unsur kalimat, subjek dan predikat. Nah, dan kalimat intransitif ini tidak bisa diubah menjadi kalimat bentuk pasif karena salah satu kalimat bentuk aktif ke pasif kemudian pasif ke aktif itu harus memenuhi syarat dengan terdapatnya sebuah objek. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jika dipaksakan mengembali kalimatnya akan terasa aneh atau maknanya berubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat transitif. Adik membaca buku. Adik adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kalimat aktif dapat dilihat dari predikat yang menggunakan awalan me. Kalimat ini dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Buku dibaca oleh adik. Buku semula objek menjadi subjek. Membaca sebagai predikat menjadi kata kerja pasif, yaitu dibaca. Dan adik yang semula subjek menjadi objek dengan tambahan kata penghubung oleh. Contoh kalimat transitif bentuk lain. Ibu membelikan adik mainan baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan baru sebagai pelengkap. Jika dibalik menjadi adik dibelikan ibu mainan baru. Subjek, predikat, dan objek merupakan
kebalikan dari kalimat aktif. Namun, posisi pelengkap tidak dapat ikut dibalik. Inilah perbedaan objek dan pelengkap. Kamu dapat mengenalinya dengan membalik kalimat aktif menjadi pasif. Contoh kalimat intransitif. Adik menggambar dengan krayon. Adik sebagai subjek, menggambar sebagai predikat, dengan krayon merupakan keterangan cat. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh lain, kami bermain di tanah lapang. Kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di tanah lapang sebagai keterangan tempat. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh bentuk lainnya, mereka berlatih sepak bola di lapangan. Mereka sebagai subjek, berlatih sebagai predikat, sepak bola sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangan tempat. Mengapa sepak bola berfungsi sebagai pelengkap, bukan objek? Jika dibalik sebagai subjek, maka akan terdengar menjadi sepak bola dilatih oleh mereka di lapangan. Terdengar bukan? Hal ini karena kalimat ini tidak memiliki objek. Oke, dari penjelasan video tadi itu ada kalimat sudah dikasih contoh kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif tadi contohnya ada ibu membeli sayur di pasar. Itu contoh dari kalimat transitif. Kalimat transitif itu bisa dirubah menjadi kalimat aktif atau kalimat pasif. Dan ibu membeli sayur di pasar. Terus kalimat intransitif itu contohnya mereka berlatih sepak bola di lapangan. Ini tidak mempunyai sebuah objek, jadi tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Oke, tadi kan di dalam sebuah video ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi dijelasin dulu apa itu subjek, apa itu predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Ini bisa berupa orang, seperti contohnya ibu tadi, contohnya Mbawati, seperti itu. Predikatnya kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku. Kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku sendiri itu seperti ibu tadi, ibu memasak. Nah, itu predikat itu adalah kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya adalah memasak, seperti itu. Objeknya sesuatu yang diberi kegiatan atau dikenai tindakan atau pelengkap predikat. Objeknya ibu memasak di mana? Di dapur, seperti itu. Selanjutnya keterangannya bagaimana, di mana, kapan peristiwa terjadi, atau di sore hari atau bisa malam hari, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya untuk mencari kalimat transitif dan intransitif. Oke. Kalau bisa, ada yang mau ditanyain tidak dari video tadi? Tidak. Sudah paham ya? Kalimat transitif itu bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kalimat intransitif tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif karena tidak memiliki sebuah objek. Oke. Kita lanjut saja. Kita akan mengerjakan sebuah LKPD. Nanti berkelompok ya. Untuk kelompok 1, kelompok Mbak Saprawati, Mbak Lisa, kelompok 1. Ulangi. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Wati,
keterangan tadi. Terus kemudian ada gambar, ada 4 gambar. Nanti kalian jelaskan. Gambar pertama itu kalimat transitif, apakah bisa dirubah menjadi kalimat intransitif juga? Begitupun sampai gambar pertama. Jadi pahami? Bisa. Ibu beri waktu 5 menit apakah cukup? Cukup. Oke, jangan berhenti, jangan ibu berdiskusilah dengan komentar. Jawabannya enak. Apa yang jawab ibu? Apa? Apa nih? Enggak, aku buat ya. Ini kalimat transitifnya bisa penanya. Tapi paham. Jika dijawab suatu teori. Apakah ada yang kesulitan? Ini.
dan belajar. Satu orang aja. Ya. Oke, Bu. Perhatikan. Oke, kali ini saya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya dan juga Mbak tentang partisipasi. Ya. Selanjutnya kami membaca membantu ibunya menyampaikan dan sarapan, menyampaikan. Terus yang kedua ibunya mulai terus di dapur. Setelah itu ayah Rani membawa sepeda kesayangannya. Nah, kalimat interaksinya yang pertama Rani berlari di hadapan rumah. Kedua ayah Rani datang dari arah garasi. Setelah itu yang tersebut melihat matahari. Oke, bagaimana kelompok satu? Sama. Oke, kalau sama berarti jawaban dari kelompok dua itu sudah benar ya. Oke, ditepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Bagus. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok satu yang membuat presentasi siapa? Mas Rian, Bu. Mas Rian. Oke. Baik, oleh teman-teman, saya terwakili dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami Ya. mengenai kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ya, jadi dari berbagai gambar di sini itu tuh hanya bisa dibuat kalimat transitif. Yang pertama yaitu Pati membuang sampah di tempat sampah. Kemudian gambar yang kedua, Pati menyapu lantai. Kemudian yang ketiga, Iya, iya. Rian membaca buku. Kemudian yang keempat, Rian menyiram tanaman. Nah, ini tidak bisa dibuat kalimat intransitif karena tidak ada tidak bisa. Karena nggak boleh disebut Iya. sudah memiliki objek. Oke, bisa diperhatikan nomor kedua itu tidak bisa diubah, tidak bisa dijadikan kalimat intransitif karena dari empat gambar tersebut itu memiliki objek semua. Bagaimana kelompok dua? Sama. Oke, kita kembali masih di dari jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Bagus. Oke, sekarang duduk kembali. Jadi tadi dari mengerjakan sebuah KPD, anak-anak ibu sudah mulai memahami kalimat transitif itu apa dan kalimat intransitif itu apa. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah penguatan sedikit terkait materi kita hari ini. Oke, jadi ibu akan menjelaskan apa itu kalimat. Mbak Anya bisa bantu membaca. Oke, kalimat merupakan beberapa kata yang menunjukkan makna tertentu. Suatu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca sebagai tanda baca ketik, tanya maupun serta. Oke, jadi kalimat itu adalah rangkaian beberapa kata yang membentuk makna tertentu. Selanjutnya, tadi kita ini sudah bahas juga di awal terkait unsur
tindakan atau pekerjaan yang dijelaskan oleh predikat. Biasanya hal ini ditandai dengan kata kerja berawalan me atau ber dan memiliki pola umum SPOK yang fokusnya pada pelaku kegiatan. Oke, kita fokus saja kalimat pasif. Nasi dimasak oleh ibu di dapur. Ini fokus pada nasi. Nasi ini awal mulanya adalah sebuah kalimat aktif, yakni ibu memasak nasi di dapur. Dan kalimat aktif ini biasanya terdiri berawalan dengan me atau ber, sehingga bisa dirubah menjadi kalimat pasif, yakni subjek, predikat objeknya dirubah menjadi sebuah objek. Ini kan tadi objek di sini. Objek dirubah menjadi kalimat subjek, kemudian memasak dirubah menjadi diawali dengan di, dan di dapur, dan keterangan atau tempat itu tetap di situ. Jadi bisa dipahami ya. Bisa tuh. Oke, jadi kalau contoh kalimat transitif, pertama ada kakak membaca buku. Ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kemudian ada yang kedua ayah memotong rumput pada siang hari. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ini keterangannya adalah keterangan waktu. Bisa dibaca bersama-sama. Kalimat tadi juga menjadi kalimat pasif. Pertama ya, buku dibaca kakak. Rumput ditanam, dipotong ayah. Oke, jadi nanti satu-satu ada ujian atau apa untuk membuat kalimat transitif. Bisa ya? Bisa dulu. Selanjutnya ini kalimat intransitif. Contohnya yang pertama ada Ibrahim berteriak, kemudian yang kedua ada bunga bermekaran di taman. Bisa diperhatikan dari unsur kalimat, 4 unsur kalimat tadi, ini tidak terdapat sebuah objek. Oke, jadi minimal kalimat transitif itu harus memiliki subjek dan predikat. Ibrahim sebagai subjek, berteriak sebagai predikat. Kalau sebisa kalian memasak kalimat aktif ini, kalimat intransitif dirubah menjadi kalimat pasif, itu akan terasa aneh dan tidak enak didengar. Betul sekali. Jadi bisa dipahami ya kalimat intransitif dan transitif. Bisa dulu. Oke, kalau bisa dipahami, ibu mau kasih kalian permainan. Ya, ini ada pohon transitif dan pohon intransitif. Ini dari dikasih contoh pohon transitif yang pertama ada Sinta menulis cerita di buku tulisnya. Contoh pohon intransitif itu ada Sophie berlari ke taman. Mau maju dulu. Ya. Nah, dari anak-anak ibu sudah ibu berikan sebuah kertas yang berisikan sebuah gambar dan ada tulisannya. Itu nanti kalian maju ke depan, ibu minta 2 anak saja. Ditempel ke sini yang kalimat transitif itu seperti apa dan kalimat intransitif itu seperti apa ya? Gambarnya. Kalimat apa? Hani membawa buku ke sekolah. Berarti dia ini transitif. Betul. Karena memiliki objek.
yaitu burung terbang tinggi di langit karena tidak ada objek. Oh iya betul. Oke. Oke, kasih apresiasi dulu untuk teman-teman kalian yang sudah belajar. Wing ke pohon ini. Oke, jadi pohon intransitif dan pohon intransitif. Ibu bacakan contohnya saja. Tadi mbaknya maju membawa sebuah kertas yang berisikan Rani membawa buku ke sekolah. Apakah betul itu kalimat transitif? Oke, tadi Mas Ria membawakan kertas juga, itu ada burung terbang tinggi di langit. Apakah betul kalimat intransitif? Tadi juga Mbak Wati membawakan sebuah kertas yang berisikan Rian menangis karena terjatuh. Apakah betul kalimat intransitif? Betul. Oke, berarti anak-anak ibu sudah sangat paham terkait kalimat hari ini. Nah, dari tadi kita sudah belajar, kita sudah bermain, sudah mengerjakan sebuah KTB. Setelah ini ibu akan mengajarkan untuk ice breaking, untuk biar tidak jenuh supaya lebih semangat lagi. Oke, bisa berdiri. Ikut. Oke, siap. Oke, bisa duduk kembali. Apakah sudah semangat? Sudah, Bu? Oke, sudah. Berdua ini juga. Zero. Oke, jadi mari kita simpulkan terkait materi hari ini. Siapa membacakan? Saya Bu. Oke, Bu Wati. Kesimpulan kalimat transitif dan intransitif. Kamu melihat unsur-unsur yang membentuk kalimat yang bisa objek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya di atas subjek dan predikat saja. Ada pula kalimat yang merupakan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang merupakan objek. Tanpa objek, kalimat transitif tidak tepat dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak merupakan objek. Oke, terima kasih Mbak Wati. Iya, Bu. Oke, jadi kita dapat disimpulkan terkait materi hari ini. Kalimat transitif itu merupakan objek. Contohnya, tadi memetik jambu. Kemudian kalimat intransitif, kalimat tidak memerlukan sebuah objek. Contohnya, Tani menangis. Oke, diharap anak-anak ini sudah paham karena tadi kita mengerjakan sudah banyak sekali mengerjakan KPD, kemudian kita bermain juga. Semoga anak-anak ini bisa paham. Betul? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, saatnya kita mengerjakan soal evaluasi.
Jangan secara individu ya. Ya Bu. Jin 35. Kalimat yang menemukan objek. Apakah sudah? Belum. Oke, santai saja. Kerjakan dengan rileks, tidak usah terburu-buru. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita mengoreksi secara bersama-sama. Ya. Hah? Oke, jadi kalimat kita koreksi bersama-sama. Ibu bacakan, soalnya kalian membacakan jawabannya. Pertama, kalimat berikut yang termasuk kalimat transitif adalah yang C. Betul. Yang kedua, objek dalam kalimat tersebut adalah selanjutnya nomor 3. Dari dua kalimat tersebut, analisa kalimat yang termasuk intransitif, yaitu B. Betul. Yang keempat, bagian kalimat yang termasuk verbal transitif adalah Oke, betul. Nomor 5, kalimat yang mengandung verbal transitif adalah Ini satunya masyarakat. Oke, jadi betul dikali 2. Adakah yang kami dia? Kalau ada, kalau tidak ada berarti kita melakukan pengayaan. Tapi jika ada, kita melakukan sebuah media. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan mengerjakan. Ibu akan berikan sebuah lembar refleksi. Bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 1 menit. Oke, 1 menit dari sekarang. Sudah? Oke, diambil kembali ya. Izin kembali membacanya. Oke. Oke, baik. Terima kasih anak-anak Ibu. Kita hari ini sudah belajar banyak sekali kalimat transitif dan kalimat intransitif. Anak-anak Ibu juga sudah sangat paham sepertinya sehingga tadi tidak ada yang kami dialog sama sekali. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pasien bisa tutup kembali doanya. Pembelajaran hari ini. Baik Bu, marilah teman-teman membuka gelang untuk berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Rian. Untuk anak-anak Ibu yang mau istirahat boleh istirahat. Jangan kalau mau jajan kantin dan beribut, harap tenang dan nanti ya. Oke, untuk materi hari ini dicukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oh iya teman-teman, kan masih di kereta waktunya berwaktu nih. Pagi ya itu gimana ya? Kalau ada lagi solusinya. Gak apa-apa, nggak usah lagi kurang. Ya, pergi dulu ya. Doakan ya. Ya, mari. Ya, selesai. Apa? Memang periksa dulu ya. Apa bilang Refleksi. Mungkin kelas dulu. Refleksi. Aku belum. Nanti orang dulu pokoknya. Ini mahasiswa akhir semester 5. Terima kasih. Ya Allah, ini belum.